Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Amelia Pakaya dengan NIM 221424003 kelas A semester 4 jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Pada video kali ini saya akan membahas sekaligus mereview buku Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi oleh Muntar dan Masuk. Bab 3, tingkat-tingkat analisa, bagian tentang menetapkan tingkat analisa dalam hubungan internasional untuk memenuhi UAS mata kuliah hubungan internasional yang diampu langsung oleh Bapak Saleh Al-Hamid SIP MA. Teman-teman, dalam studi hubungan internasional kita bisa mempelajari semua hal sekaligus. Karena itu, seorang analisis harus memilih tingkat analisa yang paling tepat untuk memahami suatu fenomena internasional. Menurut David Singer, terdapat dua tingkat analisa yang paling sering digunakan, yaitu tingkat sistem internasional dan tingkat negara bangsa. Pertama, tingkat sistem internasional. Pada tingkat ini, perilaku negara dianggap dipengaruhi oleh struktur sistem dunia. Jadi, negara bertindak karena kondisi internasional yang sedang terjadi. Contohnya adalah teori balance of power atau perimbangan kekuasaan. Teori ini menjelaskan bahwa negara-negara akan membentuk koalisi untuk mencegah munculnya negara yang terlalu kuat atau hegemon. Contoh lainnya adalah gerakan non-blok pada tahun 1950-an. Saat itu dunia berada dalam sistem bipolar antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Karena adanya persaingan dua blok besar tersebut, negara-negara non-blok menjadi lebih berpengaruh dalam politik internasional. Namun, ketika sistem internasional berubah menjadi lebih multipolar pada tahun 1970-an, pengaruh gerakan non-blok mulai menurun. Yang kedua, tingkat negara bangsa. Pada tingkat ini, perilaku negara dijelaskan melalui faktor internal seperti ideologi, sistem politik, kondisi ekonomi, dan proses pengambilan keputusan. Contohnya adalah kebijakan luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru yang lebih dekat dengan negara-negara Barat. Hal ini dijelaskan sebagai upaya Indonesia menyesuaikan diri dengan sistem kapitalisme internasional sekaligus memenuhi kebutuhan pembangunan ekonomi dalam negeri. Selain itu, buku ini juga menjelaskan invasi Cina ke Vietnam tahun 1979. Dari perspektif negara bangsa, invasi tersebut dipengaruhi kepentingan internal Cina. Sedangkan dari perspektif sistem internasional, peristiwa itu dipahami sebagai bagian dari persaingan kekuatan antara Cina dan Uni Soviet. Menurut saya, materi ini penting karena menunjukkan bahwa hubungan internasional tidak bisa dipahami hanya dari satu sudut pandang saja. Setiap tingkat analisa membantu kita melihat faktor yang berbeda dalam suatu peristiwa internasional. Saya juga melihat bahwa pendekatan ini membuat analisa hubungan internasional menjadi lebih kritis dan mendalam. Karena itu, kita harus mempertimbangkan faktor global, domestik, bahkan individu pembuat kebijakan. Jadi kesimpulannya adalah tingkat analisa sangat penting dalam studi hubungan internasional karena mempengaruhi cara kita memahami dan menjelaskan perilaku negara di dunia internasional. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian pembahasan dan review dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.